dengan menyanyikan lagu pujian Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 345 ayat 4 dan ayat 5. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum yang kedelapan, jangan engkau mencuri.
Hukum yang kesembilan, kita harus takut serta kasih. Hukum yang sembilan, jangan engkau berdusta. Hukum yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah firman Tuhan untuk minggu ini yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 32, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 21. Kitab Kejadian pasal 32, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian dikatakan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi?' dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga,
dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab, pikir Yakub, baiklah mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 329, mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Shalom Amanginang, remaja dan Naposebulung. Kami akan membacakan warta gereja Minggu 18 Juli 2021, Minggu ke-7 setelah Trinitatis, dengan topik minggu kita, kesatuan dan damai dalam Tuhan.
Kita masuk ke poin kelima, pemberitahuan 5.1 ibadah minggu. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi saat ini tentang COVID-19 dan informasi varian yang telah bermutasi dan semakin banyaknya masyarakat dan warga gereja yang terpapar virus corona, maka gereja kita masih mengalihkan ibadah Minggu 25 Juli 2021 dari gereja ke rumah masing-masing melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam 2 kali ibadah, yaitu kebaktian pagi bahasa Indonesia masuk 7.30 dan kebaktian bahasa Batak pukul 10.30 WIB. Kebaktian sore sementara ditiadakan. 5.2 dana pensiun atau aksi 1000. Mengingat kegiatan ibadah masih melalui live streaming, maka dihimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap mengumpulkan dana pensiun atau aksi 1000 melalui transfer ke rekening Huria atau diserahkan melalui Sientua Week masing-masing dan atau pula diantar ke kantor gereja. Kemudian 5.3 berita duka cita. Yang pertama, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Minggu 4 Juli 2021 di RSUD Kemayoran Jakarta Barat, yaitu saudara kita Naposo Bulung yang bernama Robinson Simajuntak yang beralamat di Jalan Pojok Utara 2 nomor 89 Cimahi, ruas Wik 3, tutup usia 53 tahun dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 di Jakarta. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Senin 12 Juli 2021 Ibu Dokteranda Tiorida Boru Hasibuan, istri dari Bapak Dokterandus RP Sitorus, yang beralamat di Perum Permata Cimahi, ruas Wik 7, tutup usia 57 tahun, dan telah dimakamkan hari Selasa 13 Juli 2021 di TPU Kerkop. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati. Yang kemudian ketiga, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Senin 12 Juli 2021 Bapak Sintua Maludin Panjaitan atau Opung Alpadoli yang beralamat di Gang Ransom Cimahi, masuk Wik 3, tutup usia 93 tahun dan telah dimakamkan hari Senin 12 Juli 2021 di TPU Kerkop. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati. Kemudian poin 5.4, aksi penyaluran bantuan COVID-19. Yang pertama, diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah dan para donatur malam doa dan dana COVID-19 HKBP Jalan Lurah Cimahi telah dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 dan dana terkumpul sebanyak Rp57.045.000. Kemudian telah dilaksanakan kegiatan penyaluran bantuan kasih pada hari Rabu
14 Juli 2021 kepada para jemaat yang terpapar COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit dan yang diisolasi mandiri di kediaman masing-masing. Tali kasih itu disampaikan oleh panitia berupa sembako, susu, vitamin, masker sebanyak 46 paket kepada 105 orang yang terpapar. Perlu kita ketahui bahwa kebanyakan yang terpapar berada dalam satu keluarga atau klaster keluarga. Kedua, melihat bahwa masih banyak bertambahnya jemaat yang terpapar COVID-19 sampai hari ini, sesuai dengan yang dilaporkan oleh Parhalado HKBP Jalan Lurah, maka setelah mengadakan rapat evaluasi pada hari Kamis 15 Juli 2021, maka panitia tetap akan melaksanakan penyaluran tali kasih COVID-19 gelombang kedua sampai dengan tanggal 30 September 2021. Untuk itu, panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat HKBP Jalan Lurah dan seluruh donatur atas bantuan dan dukungannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang terpapar COVID-19, begitu juga dengan seluruh jemaat dan para donatur. Tuhan memberkati. Kemudian 5.5 ralat laporan keuangan. Pada Warta Minggu 11 Juli 2021, pada kolom penerimaan persembahan live streaming simpatisan dari urutan 1 sampai dengan urutan ke-8 sudah diwartakan pada Minggu 20 Juni 2021 sejumlah 950.000, sehingga penerimaan huria pada Minggu 11 Juli 2021 semula 31.602.000 dikurang 950.000 menjadi 30.652.000, sehingga saldo huria per 11 Juli 2021 semula 377.464.675 dikurang 950.000 menjadi 376.514.676, sehingga saldo akhir dari 416.920.176 berubah menjadi 415.970.176. Demikian warta keuangan telah kami perbaiki. Kemudian 5.6 open recruitment tim multimedia HKBP Jalan Lurah. Tim multimedia HKBP Jalan Lurah Cimahi membuka pendaftaran gelombang kedua untuk bergabung menjadi petugas live streaming dan soundman HKBP Jalan Lurah Cimahi. Bagi jemaat yang tidak memiliki background atau kemampuan dalam hal tersebut, tetapi bergerak untuk mau melayani Tuhan, jangan khawatir, semua akan dipersilahkan untuk mendaftar, karena nanti akan diberikan pembekalan dan pelatihan multimedia di HKBP Jalan Lurah. Tim multimedia menghimbau dan mendukung pelayanan ini, maka bisa didaftarkan scan QR code di bawah ini kepada Amang Sintua NTH Pardede, Sintua JN Panjaitan, Geri Panjaitan, dan Andre Nenggolan. Demikian Amanginang warta gereja kita pada minggu hari ini. Terima kasih.
Kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 408 mulai dari ayat 1 sampai dengan berikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Kristus Yesus. Salam berjumpa kembali dengan gereja kita HKBP Jalan Lurah. Dan kami menyapa Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kiranya karunia dan berkat Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Dan terlebih dalam masa-masa situasi sulit pada saat ini, kiranya Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita, yang selalu menjauhkan kita dari mara bahaya, dan tetap kita menjaga 3M dan 5M sekarang ya, untuk menjaga keamanan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus, mari kita melihat dan membaca firman Tuhan pada hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, dengan topik kesatuan dan damai dalam Tuhan. Firman Tuhan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua, dibuka dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan, kita juga akan membaca firman Tuhan bersama-sama di rumah kita. Baik, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian
dalam ketentuan-ketentuan orang yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan yang damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu masalah klasik, salah satu masalah laten yang dihadapi oleh peradaban manusia mulai dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang adalah ketika manusia harus menghadapi perlakuan diskriminasi di tengah-tengah kehidupannya. Dan perlakuan diskriminasi ini, walaupun sudah banyak negara-negara yang menentang ini, sudah banyak negara-negara yang memperlakukan bahwa semuanya itu satu, memiliki hak dan kewajiban di tengah-tengah negara masing-masing sebagai seorang warga negara. Tapi kita melihat secara langsung dan juga secara tidak langsung, dan bahkan kita juga sering merasakan bagaimana perlakuan diskriminasi ini selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan bahkan tanpa sadar kita juga pernah melakukan perlakuan diskriminasi kepada orang lain yang mungkin tidak sesuku, tidak seagama, tidak selevel dalam bidang ekonomi, dan juga tidak satu di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja kita tanpa sadar pernah melakukan perlakuan diskriminasi kepada orang lain. Ini penyakit lama. Ini yang menjadi persoalan lama dalam tatanan kehidupan sosial kita manusia. Jika dulu ada banyak para pejuang-pejuang kita yang selalu memperjuangkan kebebasan hak dan juga kewajiban sesama warga negara. Di Amerika dulu ada yang bernama Martin Luther King, yang dia berani membela
dan bahkan memperjuangkan kesetaraan hak antara kulit hitam dan kulit putih. Ya. Di mana saat itu sangat-sangat berkembangnya yaitu sikap dan perbuatan diskriminatif, bahkan melahirkan arogansi dari pihak kaum kulit putih kepada kaum kulit hitam pada saat itu. Dia berjuang di dalam firman Tuhan, berjuang agar kiranya pemerintah menghapus perbedaan diskriminatif antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Tidak ada yang mengutamakan dan yang diutamakan lagi seperti yang terjadi dahulu. Tetapi pada tanggal 4 April tahun 1968, tepatnya di kota Memphis, Amerika Serikat, dia ditembak mati dan dibunuh oleh sekelompok orang yang menginginkan status quo di dalam kehidupan Amerika pada saat itu, yang membenci agar hak dan juga kewajiban kulit putih dan kulit hitam itu disamakan. Maka dia ditembak, dibunuh. Tetapi perjuangan daripada Martin Luther King tidak sia-sia. Setelah zaman itu, setelah terjadinya pembunuhan itu, maka Amerika dan dunia ini sepakat untuk menghapuskan ras diskriminatif dan juga menempatkan level yang sama, hak yang sama antara kulit putih dan yang kulit hitam pada saat itu. Nah, kemudian saudara-saudara, di India juga pernah terjadi seperti itu. Memperjuangkan kelompok-kelompok yang minoritas, golongan-golongan yang minoritas, agar statusnya itu sama di hadapan negara, tidak mendapatkan perlakuan daripada orang yang berkuasa pada saat itu. Mahatma Gandhi lah yang memperjuangkan itu. Nah, sampai sekarang saudara-saudara, diskriminatif memang sudah ditiadakan. Perbedaan antara kulit hitam ras dan kulit putih suku agama itu sudah ditiadakan. Bahkan di tengah-tengah negara kita ini sudah ditiadakan diskriminatif seperti itu. Tidak memandang sukunya siapa, tidak memandang agama dan latar belakang status sosial, tidak melihat latar belakang status ekonomi yang ada pada dia, tidak melihat status pendidikan yang ada pada dia. Tapi kenyataannya diskriminatif itu masih ada. Dan yang paling menonjol yang bisa kita lihat dan yang kita bisa rasakan di tengah-tengah negara ini adalah diskriminatif di dalam kepercayaan. Diskriminatif di dalam penganut aliran kepercayaan. Di mana masih banyak dalam wilayah-wilayah kota-kota yang ada di negara kita yang tidak menginginkan kehadiran gereja, yang susah untuk mengeluarkan izin gereja, yang menutup kehadiran gereja. Itu banyak. Dan itu tidak bisa dibohongi. Walaupun pemerintah dalam undang-undang mengatakan bahwa penganut agama itu sama, kebebasan menganut agama itu sama di hadapan negara. Tapi terkadang seolah-olah negara tutup telinga, tutup mata untuk melihat keadaan ini. Walaupun telah banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita, tapi banyak yang belum membuahkan hasil. Untuk itu kita tetap berharap dan berdoa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan pada saat ini,
Paulus di dalam suratnya di dalam kota Efesus yang menuliskan bahwasanya diskriminatif itu ditiadakan, dihapus, dan bahkan semua apa yang menjadi perbedaan kita itu telah dipersatukan dan juga telah diikat di dalam darah Kristus, di mana keselamatan itu bukan lagi melihat siapa orangnya, dari mana latar belakang sukunya, dan bagaimanakah kehidupan status sosialnya, tetapi latar belakang untuk melihat dan menentukan keselamatan itu adalah ketika seseorang menerima dengan hati ikhlas dan yang tulus, serta mengubah hidupnya, menobatkan hidupnya, dan menunjukkan hidupnya hanya di dalam penyertaan dan keselamatan daripada Kristus. Walaupun memang agak berat tugas daripada Paulus pada zaman itu, di mana diskriminatif itu dipertontonkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi dengan sangat bangga menganggap bahwa mereka itu adalah umat pilihan Tuhan, menganggap bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham, menganggap bahwa janji keselamatan itu hadir pada diri mereka, menganggap bahwa di luar daripada orang Yahudi tidak ada keselamatan, menganggap bahwa orang-orang yang telah disunatkan secara daging itu mendapatkan keselamatan. Tetapi orang-orang yang di luar daripada orang Yahudi atau yang disebut sebagai orang non-Yahudi, salah satunya yaitu orang Yunani, tidak memiliki keselamatan. Dan bahkan orang Yahudi menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin mendapatkan keselamatan. Sehingga begitu banyaknya orang Yahudi yang berdoa di sinagoge pada saat itu mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan kalimat-kalimat yang rasis, kalimat yang diskriminatif, yaitu mereka berdoa dengan mengucap syukur, Tuhan, aku mengucap syukur dan berterima kasih, aku dilahirkan sebagai orang Yahudi, bukan sebagai orang non-Yahudi. Itu salah satu doa mereka. Kemudian ada juga doa mereka, terima kasih Tuhan, aku dilahirkan sebagai seorang laki-laki, bukan dilahirkan sebagai seorang perempuan. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima keselamatan yang dari Allah yang dijanjikan oleh nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub. Kami tidak seperti orang yang di luar Yahudi, yaitu orang-orang yang bukan daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah diskriminatif. Itulah rasis. Mereka mempertontonkan itu. Bahkan mereka seolah-olah mengucap syukur kepada Tuhan bahwa mereka dilahirkan sebagai orang Yahudi, bukan dilahirkan sebagai orang non-Yahudi. Saudara-saudara, ini yang mau dirubah oleh Paulus. Ini yang mau diluruskan oleh Paulus. Kita tahu bahwa Paulus itu adalah seorang Yahudi yang sangat-sangat telaten, yang sangat-sangat menjunjung tinggi adat dan istiadat yang dia diajarkan pada saat itu, yang dia raih pada saat itu. Tetapi sebagai seorang Yahudi, ketika dia telah mengalami perubahan transformasi yang sangat-sangat berubah total, ketika dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan di Damsyik, melihat ada sebuah penyakit yang harus diperantas, dan sejak itu dia sangat gencar mengajarkan bahwa keselamatan, kebenaran yang dari Allah itu tertuju kepada semua orang, di mana setiap orang yang percaya, yang menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan itu sendiri, bukan kepada orang yang menganggap dirinya sebagai orang Yahudi dan menganggap dirinya sebagai si pemilik keselamatan itu sendiri. Paulus menganggap hidupnya pada masa yang lampau, yang dia yakini, yang dia banggakan selama ini adalah sebagai keselamatan dan kebanggaan, kehormatan bagi dia.
Tapi justru ketika dia telah mengenal Yesus, dia menganggap kehormatannya pada zaman dulu itu adalah sampah. Dia menganggap kebanggaannya yang telah dia lakukan, yang telah diajarkan kepada dia pada zaman dulu sebagai hal yang tidak berguna. Apa yang dia tidak lakukan sebagai seorang Yahudi tulen. Dikatakan bahwa dia disunat pada hari yang ke-8. Dia berasal dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi, taat pada hukum Taurat tanpa cacat, status tertinggi yang diimpikan oleh seorang Yahudi. Semuanya itu ia raih. Tapi ketika dia telah mengenal Kristus, mengenal keselamatan yang telah diberikan dan kerendahan hati yang diajarkan oleh Kristus kepada dia, maka dia anggap hidupnya yang dulunya itu adalah sebagai sampah yang tidak berguna. Karena dia tahu bahwa Kristus dengan segala kerendahan hati telah mengorbankan hidupnya, memberikan hidupnya, memberikan kemanusiaannya untuk dihukum dan mati secara manusiawi, untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang. Maka Paulus pun dengan malu memandang salib Kristus. Maka Paulus pun dengan malu memandang pengorbanan Kristus. Rontoklah, rubuhlah semua kebanggaannya, rubuhlah semua kehormatannya. Tetapi dia bersyukur Kristus telah memilih dia untuk menjadi salah satu bagian daripada keselamatan itu. Maka dia bangga. Bukan lagi bangga sebagai seorang Yahudi, bukan lagi bangga sebagai seorang yang terhormat dalam kemanusiaan, bukan lagi bangga sebagai seorang yang melaksanakan hukum dan adat istiadat sebagai orang Yahudi. Tetapi dia bangga keselamatan itu telah melekat di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kita Kristus Yesus, itulah yang menjadi kebanggaan kita. Di mana keselamatan telah ditawarkan, telah diberikan oleh Kristus secara cuma-cuma kepada kehidupan kita. Tidak ada kebanggaan yang lain yang bisa kita banggakan apapun di dunia ini, amang-inang. Coba lihat pada zaman sekarang, semua kebanggaan, kehormatan manusia rontok dan runtuh oleh karena virus corona ini. Coba lihat. Ada yang mampu bertahan? Tidak ada. Coba lihat, apakah ada yang mampu bertahan berdiri untuk melawan virus COVID-19 ini? Tidak ada. Adakah orang yang angkuh sekarang? Semuanya rontok. Keangkuhan dan kesombongan manusia. Begitu gencarnya pemerintah kita sekarang untuk menyelamatkan kita dengan menarik rem darurat, dengan menginstruksikan PPKM mulai dari tanggal 3 kemarin sampai tanggal 20. Dan ada mungkin berita yang saya dengar, kemungkinan PPKM ini juga diperpanjang. Melihat situasi dan kondisi, lihat berlipat-lipat ganda saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Jemaat kita HKBP Jalan Lurah sudah lebih dari 120 orang yang terpapar. 120 orang yang terpapar. Puji Tuhan. Sebagian dari mereka itu sudah sembuh, tetapi ada beberapa dari jemaat kita yang meninggal dunia. 3 orang meninggal dunia oleh karena COVID-19. Apa yang mau kita banggakan sekarang? Apa yang patut kita mau kita junjung tinggi kehormatan kita sekarang? Apa yang mau kita pamerkan sekarang? Tidak ada. Tetapi terima kasih kepada Tuhan. Keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Saya yakin semua orang yang terpapar, bahkan semua yang telah meninggal dunia, yang terpapar sebagai orang Kristen, saya yakin mereka meninggal di dalam imannya, meninggal di dalam keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus kepada dia.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akses untuk menerima keselamatan itu sudah hadir kepada kita. Tidak ada lagi diskriminasi yang harus dilakukan oleh orang-orang lain, dan bahkan kita tidak lagi boleh melakukan diskriminatif kepada orang lain. Kita tidak boleh lagi melakukan perlakuan rasis kepada orang lain, karena semua orang di hadapan Tuhan itu sama. Semua haknya dan kewajiban di hadapan Tuhan itu sama. Itu sebabnya di ayat 13 dikatakan, dulunya kita itu adalah orang-orang yang jauh di dalam Kristus, tetapi sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena di dalam darah Kristus, damai sejahtera telah dikaruniakan kepada kita. Dialah yang telah mempersatukan dan juga yang telah mendamaikan kita dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara kita kepada orang lain. Kristus telah melekatkan manusia yang baru kepada kita. Kita tidak lagi hidup dalam kemanusiaan yang lama, tapi hidup di dalam kemanusiaan yang baru. Itu sebabnya saudara-saudara, kita dipanggil oleh Kristus untuk memberitakan keselamatan dan untuk memperdamaikan orang yang berseteru serta berdamai kepada orang yang berseteru kepada kita. Tidak ada lagi sekarang tembok pemisah. Pada saat ini saya ingin mengajak kita agar kita mau berdamai kepada orang lain. Berdamai dengan musuhmu, mengampuni orang yang menyakiti engkau, dan meminta ampun kepada orang yang telah engkau sakiti. Amin. Katakan amin. Itu harus kita lakukan. Tidak ada gunanya kita tetap berseteru padahal keselamatan itu sudah ada. Tidak ada gunanya kita berseteru padahal Yesus menginginkan kedamaian, hati yang baik, hidup yang baru yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Tidak ada gunanya keselamatan itu Dia berikan secara cuma-cuma kalau kita tetap masih berseteru, menganggap diri kita paling hebat daripada orang lain. Ingat, kita ini sama di hadapan Tuhan. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pejabat, tidak ada orang non pejabat. Semuanya kita ini sama di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita membawa berita sukacita ini di dalam dunia ini. Di dalam dunia, terlebih di dalam bangsa negara kita yang menghadapi persoalan kehidupan dalam pandemi COVID-19. Mari kita berseru. Mari kita katakan bahwasanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita. Mari kita tetap tunduk kepada pemerintah kita. Mari kita tetap melaksanakan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan tetap hidup di dalam kehidupan yang lebih baik. Itu yang patut kita lakukan untuk menjaga keselamatan kita. Dan kiranya Tuhan Allah selalu menyertai Bapak Ibu yang terpapar COVID-19, yang terisolasi mandiri dan yang dirawat di rumah sakit, dan juga saudara-saudara yang berduka cita oleh karena kehilangan daripada saudara-saudaranya yang meninggal dunia. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa dalam surga, dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, segala puji, hormat, dan terima kasih kami sampaikan di dalam kehadiran-Mu, di dalam bait-Mu yang maha suci pada saat ini. Kami datang untuk mengucap syukur, berterima kasih senantiasa atas kehadiran-Mu Tuhan, dan lawatan-Mu untuk menyertai kami pribadi lepas pribadi di dalam ibadah minggu saat ini. Walaupun kami tidak bisa dapat bertemu dengan jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan tidak bisa bertemu dengan para hamba-hamba Tuhan, tetapi itu bukan menjadi penyekat di antara kami untuk memuliakan nama Tuhan, dan itu bukan menjadi sebagai penghapus
rasa kerinduan kami untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi kami tetap yakin dan tetap berterima kasih. Walaupun dalam situasi sulit pada saat ini, Tuhan masih menyelamatkan kami, Tuhan masih melindungi kami, dan kami mohon kiranya Tuhan senantiasa hadir untuk memberikan perlindungan kepada kami pribadi lepas pribadi, kepada keluarga kami, dan kepada jemaat Tuhan. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami mendoakan mereka-mereka, saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang masih tetap positif, yang isolasi mandiri, yang dirawat di rumah sakit. Kiranya lawatan tangan Tuhan hadir atas mereka. Kiranya roh Tuhan senantiasa menyertai mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang telah negatif, biarlah Tuhan mereka Engkau kuatkan, mereka Engkau jaga. Dan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia oleh karena COVID-19 dan juga oleh karena penyakit yang mereka telah perjuangkan selama hidupnya, kami mohon kiranya setiap keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan dan ketabahan agar mereka tetap mengharap dan menerima janji keselamatan yang dari Tuhan, dan tetap meneruskan hidup mereka di dalam pengharapan yang dari Tuhan. Dan kiranya hidup kami Engkau bungkus, hidup kami Engkau anugerahkan, dan Engkau lindungi dari segala mara bahaya. Dan kemanapun kami melangkah, kami hanya serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan para jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka. Tuhan yang selalu memberikan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Yang sakit tolong Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan kekuatan dan sukacita, yang kehilangan pekerjaan dan juga yang mencari pekerjaan, biarlah yang terbaik Tuhan akan berikan di dalam kehidupan mereka. Yang di dalam masa-masa pendidikan, berikan mereka hati yang baik, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan hikmat Tuhan titipkan di dalam kehidupan mereka. Yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan pada minggu-minggu ini, berkati mereka Tuhan, berikan mereka umur yang panjang. Yang di dalam perjalanan Tuhan kiranya yang mengawal perjalanan mereka, yang menjauhkan mereka di dalam mara bahaya agar mereka sampai ke tempat tujuan mereka di dalam sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih. Masih banyak Tuhan doa yang kami mohonkan, tetapi di atas segalanya itu kami mohon ampun atas segala dosa dan perbuatan kami. Terima kasih, inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang maha baik, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan ayat 2.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita semua. Amanginang, kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Tetap kita melaksanakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Dan kiranya Bapak Ibu yang terpapar COVID-19, dirawat di rumah sakit dan yang isolasi mandiri, kami tetap mendoakan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada Anda. Tetap semangat dan tetap berharap. Nanti ibadah jam 10.30 masih ada ibadah siang dengan bahasa Batak. Tuhan Kristus memberkati. Shalom. Namaku Teresia. Setelah 18 tahun ada di bumi ini, akhirnya aku menemukan panggilan hidup. Aku ingin melayani.
Bentar. Aku kan insecure, nggak bisa apa-apa lagi. Gimana mau pelayanan? Halo, selamat hari Minggu. Ini ada rekrutmen Crew Live Streaming Batch 2 loh. Gabung yuk. Caranya, tinggal kontak aja CP yang ada di flyer. Ini kesempatan banget buat aku. Tuhan udah bukain jalan. Tapi aku malu banget datang duluan. Secara gak ada yang aku kenal di tim Crew Live Streaming. Dan lagi, aku gak punya passion di bidang ini. Keren ya, bisa pelayanan di balik layar dan membuat orang sukacita saat memuji Tuhan. Aku harus lawan keinsecurean ini. Aku gak boleh malu dan takut. Toh, pelayanan ini kan buat Tuhan. Aku akan daftar Crew Live Streaming minggu depan. Kok sepi banget ya? Padahal udah jam 7.15. Kok gak ada jemaat? Cuma para pelayan doang? Ini hari Minggu kan? Astaga, mulai minggu ini udah gak ada ibadah tatap muka. Duh, gimana nih? Kamu yang minggu lalu abang ajakin jadi Crew Live Streaming kan? Wah gila, keren banget sih. Hari ini langsung dateng. Yaudah yuk, masuk. Tersia, sini. Aku kenalin sama anak CLS. Oh iya, aku ceritain tentang CLS. Jadi, CLS itu adalah tim ibadah online. Ada yang pegang kamera, ada yang monitoring, ada yang handle slide, juga ada soundman-nya. Nah, selain ibadah online, CLS juga memegang beberapa proyek gereja. Kita udah pernah menggarap sahabat lurah, lapak lurah, renungan harian, memfasilitasi Zoom room untuk kategorial, meliputi ibadah pemberkatan nikah, webinar, banyak lagi deh proyek-proyek lainnya. Sejujurnya aku gak punya keahlian di bidang ini. Cuma bermodalkan niat dan pelayanan doang, Bang. Santai aja, Aku awalnya juga nggak bisa apa-apa di sini, tapi aku dibimbing dari nol di sini. Aku juga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Crew Live Streaming. Pokoknya, aku benar-benar diajari di sini. Ya,
Kita belajar bareng-bareng kok Ter di sini. Nah, kamu mau mulai belajar di bagian apa nih? Aku mau coba bagian kamera deh. Boleh banget, Ter. Ayo sini, aku ajarin. Teresia, pulang sama siapa? Ojek online nih bang. Oh gitu. Yaudah, abang pulang duluan ya. Yuk ikut kru live streaming Batch 2.